Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prayoga, salah satu mahasiswa bimbingan dan konseling. Nah, eh, kali ini kita akan membahas tentang pendidikan multikultural. Oke, tanpa lama-lama, mari kita masuk dalam materi pembahasan. Nah, sebelum kita masuk tentang pendidikan multikultural, kita harus mengetahui dulu apa itu tentang pendidikan. Nah, eh, epistemologi pendidikan secara linguistik berasal dari bahasa Yunani dengan kata episteme dengan arti pengetahuan dan logos berarti uraian ataupun alasan. Nah, jadi menurut pengertian dari pengertian tersebut, menurut Ahmad Hairis Zubair, epistemologi adalah suatu ilmu yang secara khusus mempelajari dan mempersoalkan secara dalam mengenai apa itu pengetahuan, dari mana pengetahuan itu diperoleh, serta bagaimana cara memperolehnya. Nah, oke. Eh, dalam pendidikan tentunya tidak lepas dengan bimbingan dan konseling. Nah, epistemologi dalam bimbingan dan konseling berkaitan dengan bagaimana pengetahuan tentang praktik konseling diperoleh, divalidasi, dan diterapkan. Nah, oke. Eh, Selanjutnya pendidikan. Kalau kita bahas pendidikan, pendidikan adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, eh, tentunya pendidikan tadi untuk bertujuan untuk mengembangkan potensi individu untuk memiliki pengetahuan, sikap, keterampilan. Dasar dari pendidikan tersebut tentunya tercantum pada Undang-Undang Dasar dan Pancasila, karena negara kita adalah negara Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan kemampuan, serta membentuk watak peradaban bangsa yang berlandaskan pada nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Nah, nilai ini yang sangat penting. Eh, dari dasar, kemudian kita bahas tentang fungsi. Tentunya fungsi dari pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik. Nah, untuk apa? Untuk menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, serta berperan aktif dalam masyarakat. Nah, kemudian implementasinya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis. Ingat, secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Nah, ini kita sudah bisa tahu apa itu tentang pendidikan. Nah, oke, lebih lanjut kita bahas tentang multikulturalnya sendiri. Nah, akar dari multikultural, kata multikultural, maaf, adalah kebudayaan. Nah, secara etimologisnya, multikulturalisme itu dibentuk dari kata multi, yaitu banyak, kemudian kultur, budaya. Nah, ismenya itu adalah kepercayaan, paham, atau aliran. Dengan demikian dapat kita artikan bahwa multikulturalisme itu diartikan sebagai sebuah paham, nah, sebuah pemahaman ataupun aliran yang mengakui adanya banyak kultur. Nah, secara hakiki dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia. Nah, jadi poinnya itu adalah martabat manusia yang akan hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaan masing-masing. Nah, kalau sejarahnya kita lihat dari teori melting pot oleh J. Hector, Saint John de Crevecoeur, ini dari di Amerika. Nah, jadi dia punya teori tentang melting pot atau pot yang meleleh. Nah, itu mengakui konsep bahwa eh, sebenarnya tuh budaya itu bisa disatukan dari budaya satu dan budaya kedua kemudian di melting atau dilebur menjadi satu kebudayaan yang utuh. Nah, kemudian namun budaya ini ketika beranjak kemudian dikritik. Nah, dan digantikan oleh arti alternatif bernama salad bowl. Nah, sedangkan salad bowl ini kita tahu salad bahwa salad itu terdiri dari banyak buah di dalamnya kemudian campur-campur kalau kita bilangnya gado-gado. Nah, eh, salad bowl ini lebih mudah diterima karena menekankan bahwa eh, individu itu harus mempertahankan budaya asal individunya. Nah, jadi kan kalau yang melting pot ini kayaknya kurang kurang menggambarkan tentang
budaya. Karena sebenarnya budaya itu boleh dipertahankan. Setiap orang mempunyai budaya masing-masing. Itu entah itu budaya membaca, budaya apapun itu, eh, bukan hanya ras etnis budaya itu. Nah, jadi kalau di teori Salad Bowl ini, sejarahnya ini, eh, setiap individu itu boleh malah harus diakomodasi dan diberi ruang untuk berkembang. Nah, dalam budayanya tersebut. Nah, sehingga masing-masing kultur dapat berkontribusi secara bersamaan dan membentuk budaya yang lebih inklusif tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah, ini poin penting, tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah, ini yang menjadi acuan bahwa sebenarnya tidak perlu kayak melting pot ini, kita membawa budaya, kemudian budaya dilelehkan menjadi satu kesatuan budaya. Nah, kalau salad bowl ini eh, membentuk budaya tanpa kehilangan identitas aslinya. Nah, gitu. Contohnya mungkin kebayang. Nah, pada masyarakat Indonesia, dalam konteks masyarakat, upaya mencegah konflik dan adanya anggapan berkonflik merupakan hal negatif adalah sama sekali tidak relevan. Konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihindari atau disembunyikan, tapi harus diakui keberadaannya, dikelola, dan diubah menjadi kekuatan untuk perubahan yang positif. Oke, nah ini dapat kita jelaskan bahwa konflik itu sebenarnya sesuatu yang dapat dapat dihindari atau bukanlah sesuatu yang dapat dihindari. Nah, setiap orang tuh pasti punya konflik. Nah, karena perbedaan tersebut. Nah, tetapi eh, pentingnya konflik itu adalah harus dikelola, diubah menjadi kekuatan untuk perubahan yang positif. Nah, sampai sini mungkin sudah masuk nih, sudah. Nah, masyarakat Indonesia. Masyarakat ini adalah negara masyarakat yang multikultural karena semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika menegaskan perbedaan harus diterima sebagai dasar kebijakan nasional. Nah, multikulturalisme dengan kearifan universal dalam multikulturalisme mengajarkan pentingnya pengakuan terhadap keberagaman budaya dan masyarakat. Oke, dalam masyarakat multikultural penting untuk menjaga keharmonisan sosial melalui sikap inklusif terhadap semua kelompok budaya. Nah, kemudian globalisasi dan ancaman. Nah, ini globalisasi itu membuka peluang, kemudian membuka ancaman juga. Nah, artinya ada respon positif dan respon negatif. Nah, respon positifnya, eh, kita dapat memperkaya budaya melalui interaksi lintas budaya. Nah, kemudian untuk respon negatif atau ancamannya tuh bahwa homogenisasi budaya, seperti budaya yang baru ini individualisme. Nah, setiap orang itu sendiri-sendiri itu kan agak melenceng. Nah, karakteristik masyarakat global yaitu eh, keterhubungan yang semakin erat melalui teknologi. Nah, tentunya masyarakat global sekarang erat dengan teknologi kan, untuk mobilitas. Nah, jadi di dalam globalisasi, tentunya teknologi ini juga menjadi peluang maupun ancaman, terutama dalam eh, kebudayaan. Nah, multikultural. Kita harus paham atau sadar tentang isu-isu seperti perubahan iklim dan hak asasi manusia. Oke, globalisasi versus pendidikan. Nah, pendidikan di era globalisasi harus mengajarkan nilai-nilai multikulturalisme, toleransi, dan saling pengertian. Nah, pendidikan multikultural dapat memperkuat integritas sosial. Strateginya, Indonesia perlu mengembangkan strategi berbasis multikulturalisme dengan memanfaatkan pendidikan sebagai alat utama untuk mempersiapkan generasi muda. Nah, ini yang paling penting yaitu adalah mempersiapkan generasi muda dengan memanfaatkan pendidikan sebagai alat utamanya. Karena generasi yang akan melanjutkan bangsa. Nah, selain itu kebijakan yang memperkuat kesatuan nasional. Nah, ini juga untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi itu diperlukan juga kebijakan-kebijakan tersebut. Seperti sekarang bahwa di Papua tentang kesenjangan sudah mulai dirangkul oleh dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, seperti itu strategi ini. Nah, kemudian dari pendidikan multikultural tersebut tentunya kita berbicara luas dapat timbul di sekolah dan memberikan dampak. Nah, dampaknya apa saja? Nah, oke, ini baca dulu. Nah, yang satu bullying tentunya berbasis budaya di sekolah multikultural. Bullying
terjadi ketika siswa diintimidasi, dilecehkan karena perbedaan budaya, etnis, agama, dan bahasa. Hal ini bisa jadi ancaman verbal ataupun non-verbal ataupun sampai fisik. Nah, dalam hal ini, tentunya sebagai guru BK perlu membantu dengan identifikasi dulu kasus tersebut, kemudian memberikan pendidikan tentang empati, toleransi, dan penghargaan tentunya terhadap perbedaan budaya. Kemudian penanganan kasus pelecehan. Nah, pelecehan berbasis budaya terjadi ketika siswa dari kelompok minoritas mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak adil berdasarkan latar belakang mereka. Nah, oke. Resolusi konflik etnis di sekolah. Nah, konflik etnis sering terjadi di sekolah multikultural akibat perbedaan pandangan. Jadi ada perbedaan terus kan, perbedaan pandangan, nilai, atau stereotip terhadap budaya atau etnis tertentu. Nah, ini ada pun solusinya sebagai guru BK dapat menjadi mediator. Nah, kemudian resolusi konflik, memahami kultur subjektif dalam bimbingan dan konseling multikultural. Nah, kultur subjektif ini mengacu pada cara individu memaknai budayanya sendiri. Nah, pemahaman terhadap kultur subjektif itu sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang bisa memicu konflik. Studi perdamaian untuk mengkaji. Nah, dalam studi perdamaian ini, pendekatannya itu adalah dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi, kerjasama, dan resolusi konflik damai. Nah, ini guru BK dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip perdamaian ke dalam program bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, kalau tadi kita bahas di sekolah, ada bullying, ada pelecehan seksual, kemudian ada eh, konflik etnis. Nah, sekarang permasalahan di keluarga. Nah, kalau di keluarga, tentunya kita harus paham dulu apa itu keluarga. Keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang sangat berperan dalam perkembangan individu dan pembentukan nilai sosial. Nah, ini ada banyak jenis keluarga. Nah, jadi pemahaman tentang keluarga ini sangat penting untuk mengenai karakteristik keluarga. Nah, itu sangat penting untuk diketahui. Karena disitulah kita bisa melihat perkembangan psikologis, emosional, sosial individu. Hmm. Oke, nah ini menyinggung tentang keberagaman budaya dalam keluarga bisa terjadi ketika anggota keluarga berasal dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Nah, ini kita lihat bahwa tentunya kalau keluarga itu didominasi oleh ayah dan ibu. Nah, kalau ayah ibunya itu berbeda, nah itu berarti ada keragaman di dalam keluarga tersebut. Nah, keragaman budaya tersebut itu dapat memperkaya pengalaman keluarga. Nah, memberikan perspektif baru, tapi juga dapat menimbulkan tantangan terkait perbedaan nilai-nilai. Nah, jadi dampaknya yaitu adalah tingginya angka perceraian, tentunya bahwa dengan perbedaan budaya tersebut eh, itu dapat berdampak terhadap perceraian keluarga. Nah, ini di, diperoleh karena adanya konflik, terjadinya karena ada konflik. Nah, konflik ini muncul akibat perbedaan pandangan mengenai peran gender, pola komunikasi, nilai keluarga. Nah, ini penyebabnya. Nah, oke, yang kedua ada konflik antar keluarga akibat perbedaan budaya. Nah, ini ada seringkali muncul karena ketidaksesuaian dalam norma adat atau pandangan hidup yang dimiliki oleh keluarga besar masing-masing pasangan. Nah, ini perbedaan dalam tradisi pandangan hidup keluarga baru memicu ketegangan, terutama jika keluarga besar sangat terlibat dalam kehidupan pasangan. Nah, ini dapat berpengaruh juga nih dari eh, keluarga besar. Oke, selanjutnya resolusi konflik etnis dalam keluarga. Nah, konflik etnis dalam keluarga multikultural ini erat sering terjadi akibat prasangka yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Nah, adapun strategi yang dapat kita lakukan sebagai solusi yaitu di mana setiap pihak dalam keluarga harus atau bisa mempertahankan identitas budaya mereka, tapi tetap beradaptasi dengan budaya dominan. Nah, ini yang tadi sesuai dengan sejarah, dengan Salat Bowl tadi. Nah, pasangan lebih terbuka, integrasi budaya cenderung memiliki sedikit konflik. Nah, resolusi konflik dalam keluarga multikultural. Nah, konflik dalam keluarga muncul karena adanya perbedaan. Nah, kembali lagi dengan permasalahannya itu adalah perbedaan dalam eh, cara pandang dan harapan terkait dengan peran dari keluarga tersebut. Jadi kita harus mengetahui bahwa konflik atau masalah itu adalah
eh, ketidaksesuaian antara harapan dengan realita. Nah, itu yang menyebabkan konflik tersebut. Oke, lanjut. Studi perdamaian untuk mengatasi konflik. Untuk mengatasi konflik keluarga, penting untuk terlebih dahulu memahami akar. Nah, akar masalah ini harus dipahami dulu. Itu seringkali berhubungannya dengan ketidakadilan atau ketidakpahaman budaya atau kesalahpahaman. Pentingnya mediasi dan dialog lintas budaya. Nah, kembali lagi strateginya itu adalah mediasi atau dialog terbuka, dialog lintas budaya. Artinya adanya komunikasi di dalam anggota keluarga. Oke, nah tadi di keluarga, kemudian kita lanjut ke beragam permasalahan yang timbul di masyarakat. Nah, dampak dari keberagaman budaya. Nah, kebudayaan keragaman budaya masyarakat atau kebudayaan yang diciptakan manusia dalam kelompok. Nah, jadi masyarakat masyarakat itu adalah suatu kelompok dengan kebudayaannya. Nah, itu diciptakan oleh manusia yang masuk dalam satu kelompok tersebut. Nah, jadi Pak, sampai sini gampangnya itu adalah satu kelompok manusia yang membentuk satu kelompok, kemudian menciptakan sebuah kebudayaan di situ. Nah, itu yang dimaksud dalam PowerPoint tersebut. Nah, jadi setiap persekutuan atau masyarakat kelompok tadi itu memiliki budaya-budayanya sendiri. Nah, jadi di dalam budayanya tadi itu, dalam kelompoknya tadi itu, itulah yang membentuk ciri dari kelompok tersebut. Nah, seperti misalkan dari masyarakat dengan kelompok A memiliki ciri seperti ini, kelompok B memiliki ciri seperti ini. Nah, itu adalah bentuk dari keragaman budaya di masyarakat. Nah, oke. Nah, jadi yang membuat perbedaan tersebut itu adalah dari perilaku kelompok manusia tersebut yang sama di dalam masyarakat tersebut. Nah, itu mereka berperilaku sama, nah makanya mereka membentuk suatu kelompok yang disebut masyarakat tadi. Nah, di Indonesia sendiri, akhir-akhir ini sering muncul konflik antara ras dan etnis dengan pelecehan, perusakan, pembakaran, dan sebagainya. Nah, konflik ini tidak hanya merugikan kelompok-kelompok masyarakat, tapi juga merugikan keseluruhan secara keseluruhan, dan sehingga dapat menghambat pembangunan nasional. Nah, jadi konflik etnis ini seringkali timbul akibat perbedaan budaya. Nah, kembali lagi akibat perbedaan budaya. Nah, terutama kelompok-kelompok tadi yang memiliki, yang menganggap budayanya tadi kan mereka, padahal mereka yang menciptakan budaya, tapi mereka yang menganggap budaya itu yang paling benar, yang paling superior. Nah, resolusi konfliknya bisa melakukan dengan dialog dan mediasi. Nah, kemudian penerapan nilai keadilan sosial. Nah, konflik antar etnis di Indonesia atau kelompok tadi harus segera diselesaikan dan harus ada solusi konkretnya. Nah, jadi salah satu solusi konkretnya itu adalah konflik itu harus dimanajemen menuju rekonsiliasi, kemudian merubah sistem semahaman agama, mengurangi penampilan berhura-hura dalam kehidupan beragama, dan redam nafsu distingsi untuk menghindari konflik etnis. Nah, untuk upaya untuk memahaminya, kultur subjektif tersebut mengacu pada pandangan nilai dan norma yang diterima dan dipahami oleh individu dalam konteks budaya mereka sendiri. Nah, mengurangi stereotip dan prasangka, nah itu bisa juga menjadi upaya dalam memahami kultur tersebut. Nah, oke, mungkin hanya sekian dari pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Rak, yo.